Selamat hari Minggu anak terkasih. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sudah siap mengikuti ibadah hari ini? 21 Juni tahun 2020? Hari ini Bu Hesti tidak sendiri, tetapi bersama dengan seorang teman bernama Ucil. Halo. Halo Ucil, Halo, apa kabar? Apa kabar? Ucil kok kelihatannya senang sekali. Kenapa sih kok kelihatannya Ucil bahagia sekali? Iya, saya bahagia karena Ucil punya banyak mainan, banyak makanan, terus dapat uang dari Akung Yangti sama Papa Mama. Senang sekali. Iya. Tapi ya Ucil, seandainya nih Ucil nggak punya makanan, nggak punya mainan, nggak punya uang yang banyak, apakah Ucil tetap bersukacita seperti sekarang ini? Enggak Bu, Ucil akan sedih, ngambek, marah sama Papa Mama nanti. Ucil, jangan begitu dong. Kita memang boleh senang karena uang, makanan, dan mainan. Tetapi ingat, itu bukan sumber sukacita kita. Sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Jadi, semisal Ucil nggak punya makanan, nggak punya mainan, nggak punya uang, harus tetap bersukacita dong. Oh, begitu Bu Hesti. Iya, Ucil. Ucil sadar, sumber sukacita sejati itu hanya dari Tuhan Yesus ya. Betul Ucil. Mari bersama-sama dengan teman-teman di rumah kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Ayo. Yuk Ucil, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Alam raya menyaksikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Puji Tuhan ya Kak, kita bisa beribadah bersama dengan teman-teman di rumah. Iya Kak, meskipun kita di rumah, tapi kita harus penuh dengan sukacita dong. Betul, apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk, firman Allah, jayalah. Ayo. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baik anak terkasih, sudah tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar dapat membaca dengan baik, dapat mengerti,
terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Kejadian 11 ayat 27, 12 ayat 5. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anak serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Baik anak-anak, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh yang taat. Siapa ya tokoh yang taat yang kita baca tadi? Ada yang tahu? Siapa? Tepat sekali. Tokoh kita yang taat adalah Abraham. Nah, Abraham adalah tokoh yang taat. Kira-kira taatnya seperti apa ya? Kita belajar sama-sama ya. Terlebih dahulu Besi mau tanya, anak-anak pernah nggak pergi jauh? Pernah? Ya, mungkin pergi ke rumah nenek, ke rumah saudara. Pernah ya? Atau anak-anak pernah nggak pindah rumah, pindah tempat tinggal? Pernah? Oh, ada yang pernah, ada yang nggak pernah ya. Nah, tokoh kita kali ini pun mengalami hal yang serupa. Ini adalah cerita Abraham ketika dia tinggal di daerah bernama Ur. Ya, betul. Dia tinggal bersama dengan ayahnya Terah, bersama dengan saudaranya, bersama dengan istrinya. Mereka tinggal di daerah Ur. Kemudian mereka pindah. Nah, ini ya mereka pindah ya, membawa domba dan membawa banyak barang lainnya. Pindah kemana? Pindah ke Haran. Nah, setelah sampai di Haran, mereka tinggal di sana, bercocok tanam, mengembala kambing domba, dan melakukan aktivitas lainnya. Mereka senang sekali tinggal di Haran, bersama-sama dengan keluarga dan saudaranya. Pada suatu saat, ada firman Tuhan yang didengarkan oleh Abraham. Tuhan berkata apa ya kepada Abraham? Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Perintahnya apa ya? Tepat sekali. Anak-anak tadi sudah membacanya ya. Perintahnya adalah agar Abraham pindah pergi ke tanah yang Tuhan sudah janjikan,
Kemudian Abraham juga dijanjikan berkat. Berkatnya adalah Abraham akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan banyak sekali. Ketika Abraham mendengarkan perintah Tuhan, kira-kira gimana ya Abraham ya? Ah, nggak mau Tuhan, capek aku pindah rumah terus, pindah tempat tinggal tuh capek. Nggak mau, aku mau di sini aja. Apakah seperti itu anak-anak? Tidak ya, tidak. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Ya, Abraham melakukannya dengan taat. Apa yang dia lakukan? Lihat ini anak-anak. Abraham bersama dengan istrinya, dengan saudaranya, pindah, pergi, meninggalkan Haran, menuju ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah berikan. Nah anak-anak, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Ada dua. Yang pertama, seperti Abraham taat, kita juga harus taat. Taat kepada siapa? Taat pada firman Tuhan. Contohnya apa? Misal, firman Tuhan adalah kasihilah sesamamu. Kemudian orang tua kita juga memberikan perintah kepada kita. Kakak harus sayang pada adik. Adik jangan pukul kakak. Ketika kita taat, apa yang kita lakukan? Tepat sekali. Saling mengasihi ya nak ya. Kalau di rumah jangan bertengkar. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Seperti Abraham menerima berkat dari Tuhan, begitu juga dengan anak-anak semuanya juga menerima berkat dari Tuhan. Berkatnya apa saja? Banyak sekali ya. Berkat apa coba? Anak-anak diberikan orang tua yang mengasihi anak-anak, punya tempat tinggal, bisa sekolah walaupun online, punya kuota untuk belajar. Wah, senang sekali ya, punya makanan biar anak-anak sehat. Nah, itulah berkat Tuhan untuk anak-anak. Seperti Abraham taat, saya juga mau taat, anak-anak juga mau taat. Seperti Abraham diberkati oleh Tuhan, kita pun mendapatkan berkat yang banyak, yang melimpah dari Tuhan. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom adik-adik, pada kali ini kita akan membuat pohon berkat. Nah, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita siapkan HVS putih. Yang kedua, kita siapkan spidol berwarna. Yang ketiga, kita siapkan spidol besar. Yang keempat, kita siapkan lem, gunting, dan pensil warna. Tidak lupa juga kertas berwarna untuk membuat polanya. Nah, tahap selanjutnya kita membuat pohon. Nah, ini contoh pohon kakak. Nah, untuk adik-adik balita bisa membuat dibantu oleh orang tuanya ya, sesuai kreasi. Bisa meniru contoh punya kakak juga. Nah, selanjutnya kakak akan menggunting pola. Seperti ini, ambil gunting dan gunting pola. Nah, kakak akan menggunting apel. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, di apel ini kakak akan menulis tentang berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kakak, seperti kesehatan. Seperti ini ya contohnya adik-adik, kakak taruh sini. Dan kakak sudah punya beberapa, seperti keselamatan yang Tuhan berikan, seperti rumah, seperti minuman, seperti pakaian, seperti orang tua yang baik hati, seperti teman-teman, dan makanan. Nah, setelah kakak tata dengan rapi, sekarang kakak mau tempel nih dengan lem. Ayo adik-adik, mari kita menempel bersama-sama. Selanjutnya, kakak ingin menambahkan daun. Nah, ini kakak sudah punya beberapa daun. Kakak tempelkan ya. Adik-adik juga bisa membuat daun sesuai kreasi adik-adik. Nah, seperti ini pohon berkatnya kakak.
Nah, kakak sudah membuatnya. Nah, kakak sudah bersyukur pada Tuhan karena sudah diberikan minum, diberikan pakaian, teman-teman, orang tua, kesehatan, rumah, makanan, dan keselamatan. Adik-adik juga bisa memberikan contoh yang sama atau adik punya kreasi sendiri, contoh berkat Tuhan yang diberikan. Nah, pohon ini bisa adik tempel di kamar, di meja belajar, di pintu kamar, di pintu kulkas, dan sesuai kreasi adik-adik. Nah, sekian kreativitas hari ini. Sampai jumpa. Anak-anak terkasih, tiba waktunya kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan kita masukkan dalam amplop, kita tulisi tanggal ibadah, kita titipkan kepada orang tua, dan kita serahkan kepada majelis terdekat dan kakak pamong yang terdekat. Kita menyerahkan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak terkasih, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh berkat, terima kasih untuk penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Seperti Tuhan telah menyertai Bapak Abraham. Ajari kami Bapak untuk menjadi anak-anak yang taat seperti Bapak Abraham yang taat kepada Engkau. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berperang melawan COVID-19. Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja kami supaya menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan berkat untuk pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami Bapa supaya menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Kami akan akhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa ya Kak, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Iya Kak, ibadah kita memang akan berakhir, tapi kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita, seperti Bapak Abraham. Sip, kalau gitu kita tutup ibadah kita kali ini dengan lagu Aku Anak GKJW. Selamat hari Minggu anak-anak, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.